Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu rahmatullah, jamaah salat calon jamaah salat Isya dan salat tarawih. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah min indillahi subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatan lil alamin. Kemarin malam kita telah membahas tentang minimnya rasa malu kalangan wanita. Malam ini kita akan lanjutkan dengan rakusnya atau tamaknya, suka dunianya orang-orang yang sudah tua renta. Bapak dan Ibu rahmatullah, biasanya perjalanan seseorang itu semakin tua dia, semakin arif menyikapi kehidupan ini. Dia semakin tahu bahwa sesungguhnya perjalanan hidup ini akan berujung pada kematian. Tapi ada kakek-kakek renta, dia masih mengejar dunia melebihi pengejaran dia terhadap akhirat. Makanya kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati tulul amal ittiba'ul hawa wa tulul amal. Dua hal yang paling saya takutkan dari umatku itu adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan. Dia mengira akan terus hidup, tidak ada ujungnya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga di antara kalian itu, kata Allah, telah melupakan engkau semua, menjadikan kamu lalai menyikapi hidup ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai suatu saat tiba-tiba kamu telah menjadi penghuni kubur. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang senantiasa berasanan di antara kalian semua. Siapa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang senantiasa menghimpun harta dan intens menghitungnya setiap hari. Bukan zikir yang menggerakkan tangannya, tapi berapa dolar saya dapat hari ini. Allah wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang senantiasa menghimpun harta dan senantiasa tidak lupa-lupanya waktunya hanya untuk menghitung hartanya. Kemudian lebih parah dari itu kata Allah, yahsabu annama lahu akhlad. Dia mengira hartanya itu akan mengekalkan dirinya. Bahwa dengan banyak harta, dengan banyak duit, dengan banyak rumah, dengan banyak mobil, dengan pangkat tinggi, dengan sawah banyak, dengan kuda banyak, yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa sesungguhnya kehidupan dia akan menjadi kekal gara-gara hartanya. Dan lebih barakallah, kalau kita tahu kematian itu menyergap kapan saja. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau telah datang ajalmu, telah datang janjimu dengan Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan, Allah tidak akan mengakhirkan walaupun hanya sedetik
Wala yastaqdimun, tidak pula mengajukan. Ada anak-anak muda sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu Barakallah, saya berharap dari meja ini, saya berharap, sungguh sangat berharap bahwa 5 malam ini kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Kalau ibu tidak itikaf, bapak tidak itikaf, di rumah diusahakan membaca Al-Quran. Diusahakan banget, diusahakan. Bahkan ditargetkan tahun ini saya harus hafal, saya harus khatam deh, walaupun 1 kali, minimal 1 kali, ya, minimal 1 kali. Kapan lagi Ibu rahmatullah kita akan berburu Lailatul Qadar? Ya, semoga malam besok ya kita Lailatul Qadar, tanggal 2 malam ini ya, tanggal 27, malam besok ya, malam besok. Bukan Lailatul Qadarnya, artinya tanggal 27 ya. Ya. Lakukan perburuan ini dengan sangat dahsyat. Sebab begini Ibu rahmatullah, kita tidak tahu ya siapa di antara kita yang tahun datang sudah tidak ada di muka bumi. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu perjanjian kita telah menandatangani MOU bersama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak dibuka dan kita tidak tahu sekarang itu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat merugi kalau sisa-sisa waktu ini nanti misalnya i'tikaf. I'tikaf itu Bu, artinya i'takafa ya'takif, berdiam sebentar untuk melakukan perenungan dan peribadatan. Kalau hanya pindah tidur bukan i'tikaf. Dari rumah pindah ke sini namanya intiqalun naum, pindah tidur. Ya. Ya. Namanya, di rumah juga bisa tidur kok. Namanya intiqalun naumi. Hijrah, migrasi. Tidur dari rumah pindah ke sini. Ya. Maka pada malam-malam nanti tatkala itikaf, selain kita akan qiyamul lail, juga ada zikir Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian setelah itu, saya belum khatam Quran ini, saya baca malam ini minimal 2 juz. Kuat 2 juz ya? 2 juz 1 jam lah. 2 juz tuh 1 jam. Atau mungkin malah ada yang lebih pendek, 40 menit. Kalau bacanya cepat bisa 40 menit. Jadi sebenarnya kalau kita memang serius membaca Al-Quran, kalau misalnya baca 2 juz per hari berarti 15 hari kita khatam. Itu per hari. Apalagi nanti i'tikaf, apalagi nanti di rumah. Ustaz, ini bukan di Indonesia, ini di Amerika. Ya apa bedanya juga di Amerika juga tanah Allah ya. Sama saja, langitnya juga gak berubah, gak belum bolong gitu kok. Langit Amerika juga kayaknya belum bolong, sama saja, dan buminya juga belum apa? Ya. Belum bolong ke bawah gitu. Semangat kita. Makanya kata Rasulullah SAW, taharrau lailatul qadar. Intiplah Lailatul Qadar itu. Ya. Fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 akhir bulan Ramadan. Semangatnya. Ibu barakallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu telah bertekad, kalau kamu telah memiliki target besar, kalau kamu telah memiliki grand agenda dalam kehidupan kamu, fatawakkal 'ala Allah, maka bekerjalah sebaik-baiknya, bertawakal kepada Allah. Kadangkala begini, kita yang bertekad di awal-awal, tapi tekadnya tekad kerupuk. Tekadnya tekad kerupuk. Wah, nanti kompromi pada dirinya sendiri. Ya nanti gak apa-apa lah, nanti toh tahun depan juga ada puasa lagi. Kalau nanti masih tinggal 5 hari, masih 5 hari kok, masih sisa banyak. Nah, masih sisa banyak itu disebutkan Rasulullah, halakal mutasawwifun, sungguh celakalah orang-orang yang tukang tunda. Halakal mutasawwifun,
Celakalah orang-orang yang tukang nunda itu. Nunda nikah, celaka. Artinya celaka itu kadang-kadang bimbang. Nunda bayar hutang, celaka. Setiap hari mikir hutang saja sampai mumet. Nunda nyuci, celaka. Pusing. Nunda memberi maaf, celaka. Setiap penundaan berarti, ibu-ibu rahmatullah, setiap penundaan yang kita lakukan, kita membebani esok hari dengan beban yang harus kita selesaikan pada saat ini. Kaidahnya adalah, begitu kita menunda satu pekerjaan, berarti beban yang hari ini harus kita selesaikan masuk ke esok hari. Ditunda lagi, berarti pada lusa itu kita telah dipenuhi dengan dua beban sebelumnya. Dan ini saya kira gak cerdas. Bagaimana katanya? Halakal mutasawwifun. Celakalah para tukang tunda itu. Nanti Ustaz, ya kalau umur saya 40 tahun insya Allah seperti Ustaz lah. Khatam 2 kali atau 3 kali. Saya bernazar. Begitu umur 40 tahun, setengah Quran juga kagak. Karena namanya tekadnya tekad kerupuk. Cepat lembek, lobet, tek. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini tatkala kita menginginkan sesuatu, kita ingin sesuatu, teroboslah seluruh tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Apa saya bilang itu? Hadapi, hayati, nikmati. Hadapi. Hidup ini untuk dihadapi. Cerita kata itu kan. Pokoknya stel tuli aja udah. Memang gua pikirin kau itu. Orang-orang sukses itu tidak pernah mundur menghadapi hidup ini. Dia tidak pernah mundur selangkah menghadapi hidup ini. Dia terus maju dan terus maju persis seperti air. Dan kemudian dia terus maju dan terus maju persis seperti angin. Dia terus maju dan terus maju persis seperti kafilah. Dia never back. Dia tidak pernah kembali sebelum apa yang dia targetkan menjadi sebuah kenyataan. Maka barakallah, jangan pernah bercita-cita untuk menjadi yang rendah. Minta kepada Allah pun, minta kepada Allah itu minta surganya yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung. Allahumma as'aluka firdausakal a'la. Ya Allah, berilah aku firdausmu yang paling tinggi. Jangan kemudian mengatakan, ya Allah, Allahumma rzuqni sahata jannatik. Ya Allah, berikan kepadaku emperan surgamu. Kalau minta, Bu, kepada Allah itu, Allah kalau diminta suka. Kalau kita diminta lama-lama bosan. Ya. Kalau Allah diminta suka banget. Kalau kita diminta bosan. Lo lagi datang ke sini ya. Kalau Allah semakin diminta semakin senang. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Kalau kita minta berarti Dia ada pengakuan. Kita ngakui bahwa Allah Maha Kaya. Karena kekayaannya tidak terbatas, maka Allah senang. Karena Allah dianggap sebagai zat yang Maha Kaya. Makanya kalau habis sholat, ibu-ibu rahmatullah, jangan langsung balik kanan seperti pramuka. Balik kanan, jak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung teng. Abkhalun nas, kata Rasulullah SAW. Orang yang paling kikir itu orang yang tidak pernah zikir setelah salatnya. Ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu insya Allah enggak. Bapak-bapak sering tuh. Datangnya lambat, pulangnya lebih awal. Kalau Jumatan misalnya itu, bukan di sini alhamdulillah enggak ada. Kalaupun ada sedikit. Kalau di Indonesia itu biasanya yang datang terakhir itu yang pulang duluan. Karena memang standby dia. Standby untuk selesai pulang, ya. Padahal dia dapat telurnya terus busuk lagi. Ya. Ibu-ibu rahmatullah, semakin tua kita, Bapak, semakin kita arif.
menyikapi dunia ini. Semakin kita tua, maka semakin pula kita tahu bahwa dunia itu harus kita bawa benefitnya. Jadi kita ambil dunia itu sebagai sesuatu yang memiliki benefit pada kita pada saat di akhirat. Jangan sampai kita banyak harta, tapi nggak ada deposito akhiratnya, nggak ada. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kakek-kakek kata Rasulullah SAW, manusia itu tidak akan pernah puas terhadap dunia. Kecuali kata Rasulullah SAW, yulqa alaihi ala wajhihi turab. Manusia itu akan puas, akan tidak tamak pada dunia, akan tidak lagi bernafsu pada dunia kalau mukanya sudah ditungkepin tanah. Yulqa alaihi turab. Berhenti dah. Berpikir tentang sawah berhenti, berpikir tentang apartemen, berpikir tentang mobil, selesai. Kata Rasulullah SAW, yulqa alaihi turab. Maka ibu-ibu rahmatullah, kecintaan kita pada dunia sekedarnya saja. Boleh cinta pada dunia, tapi sekedarnya, apalagi kakek-kakek. Zamannya sudah lewat. Pencarian dunia itu pada umur 40 tahun. Maka pada saat 40 tahun masih tidak stabil juga, berbahaya. Di usia 40 tahun masih gonjang-ganjing sana sini, masih la haula wala quwata illa billah, tinggal menunggu kolabnya. Sebab pencarian seseorang itu biasanya pas pada usia 40 tahun. Oleh sebab itulah para nabi itu diutus seluruhnya kecuali Nabi Isa alaihissalam pada usia 40 tahun. Usia yang disebut usia rusyad, usia matang. Maka orang-orang yang pada usia 40 tahun belum matang kepribadiannya, belum matang hidupnya, berarti dia tinggal menunggu kehancurannya. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tatkala dia sampai pada umur 40 tahun dan telah balik, telah rusyad, dia telah sampai pada puncak kedewasaannya, maka kemudian dia berdoa, Rabbina falamma balagha ashuddahu balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah. Pada saat itulah dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikan aku, kuatkan aku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa na'mala salihan tardah, dan kemudian aku melakukan amal-amal soleh yang Kau ridai pada saat itu. Jadi usia 40 tahun itu sebenarnya adalah usia puncak dari seseorang dalam meniti karirnya. Maka biasanya umur 40 tahun itu bisa jadi presiden. Ya kan? 40 tahun persyaratan menjadi presiden adalah 40 tahun di Indonesia. Karena biasanya usia 26 tahun, 30 tahun itu rawan tumbang, rawan kecebur. Makanya banyak anggota dewan kita itu yang kecebur karena memang usianya ada yang 30 tahun, kaya dan mendadak berpikirnya pendek. Tiba-tiba kaya gitu kan? Ada namanya kekagetan, shock. Financial shock. Tiba-tiba kaya, dapat duit banyak, ininya belum matang, udah pindah mondok. Nyantri, ada yang nyantri di Cipinang, ada yang gitu kan? Iya, kenapa bisa kaya itu yang kita tanyakan. Kenapa yang masuk Cipinang jelas dia ada masalah ya. Dan di situ masalahnya, Bu, di situ nggak ada kiainya.
Di Cipinang itu nggak ada kiainya. Pondok Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu berahmatullah dan bapak yang terhormat, ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah malasnya para pemuda. Ini berbahaya kalau pemuda itu malas, ya. Karena disebutkan syababul yaum rijalul ghad. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini itu adalah pemimpin masa depan. Kalau pemuda masa kininya malas bin loyo, maka generasi ke depan juga ada generasi loyo. Generasi letoy. Generasi lembek. Generasi memble. Memble itu bahasa Inggrisnya. Ya, memble itu bahasa Inggris. Generasi memble, generasi yang tidak punya inisiatif. Makanya kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu abdahul qawiyya. Innallaha, kata Rasulullah SAW, ahabba al-abd al-qawi. Al-abdul qawi ahabbu ilallahi minal abd ad-da'if. Atau kama qala Rasulullah SAW. Seorang pemuda, seorang hamba yang kuat, yang kokoh, yang tegar itu lebih Allah sukai daripada orang-orang yang loyo. Jalannya saja seperti tidak ada angin gitu. Karena kalau jalan itu saya senang orang-orang Amerika itu ya. Jalan itu kok tegar banget itu. Kalau kita kan apa alon-alon asal kelakon itu. Kelakon kagak, alon-alonnya iya itu. Ya. Orang-orang Amerika itu cepat, pasti gitu. Alhamdulillah ketika kita berada di sini sudah agak berubah ya, agak berubah gitu. Tapi kalau pulang ke Indonesia back to basic. Ustadz, orang Indonesia tawadhu, sehingga jalannya pun lemah lembut. Kalau Rasulullah SAW berjalan, ibu barakallah, Rasulullah itu berjalan, Rasulullah melihat pada arah yang akan dia tuju. Dilihat. Kemudian mata beliau ke depan, ya, tidak pernah noleh-noleh, tak, jalan. Persis saya kira orang Amerika yang ngambil itu, berjalannya. Mana disebutkan generasi Islam, anak-anak muda ini, generasi Islam itu fursanun fin nahar, waruhbanun fil lail. Generasi Islam yang sebenarnya itu adalah fursanun fin nahar, waruhbanun fil lail. Pada siang hari dia laksana penunggang kuda yang sangat terengginas, sangat kuat, sangat tegas, sangat tegar, cekatan. Itu generasi Islam. Fursanun fin nahar, urbanun fil lail. Tapi kalau pada malam hari dia menjadi pendeta malam yang sujud, yang ruku, yang tasbih, yang takbir. Bukan kebalikannya. Kalau siang tidak kerja, kalau malam tidur terus. La al-Islam al-Muslim seorang. Maka ibu berkolok anak ibu itu didik apa? Kaidahnya adalah fursanun fin nahar, ruhbanun fil lail. Anak-anak yang sekarang kita punya itu yang belasan tahun, kaidahnya adalah fursanun fin nahar, ruhbanun fil lail. Kalau siang hari terengginas, persis seperti pasukan kuda yang sedang menunggang kuda itu. Tapi kalau malam dia menjadi hamba yang sangat luar biasa kepada Allah. Makanya ibu barakallah, ajari anak-anak kita itu tahajud walaupun 1 bulan sekali. Ajak mereka tahajud, dekat kepada Allah. Pada saat orang-orang tiarap ke bumi, ajak anak-anak kita naik ke langit, jangan tertumpu di bumi. Pada saat orang-orang lagi tiarap, dia senang bumi, dia senang dan kerendahan-kerendahan itu, ajak anak kita naik ke langit, menaiki tangga-tangga langit, naik kepada Allah, mencari ridhonya, buka tabir-tabir langit itu, singkap tirainya, ajarkan kepada mereka walaupun sekali dalam sebulan. Kalau setelah sebulan selesai, taikin menjadi seminggu sekali. Ajari mereka itu dekat kepada Tuhannya. Pada saat keheningan malam demikian sepi, pada saat orang-orang tidak lagi berminat, pada saat orang-orang tidak bergairah,
pada saat-saat orang-orang tidak ingin, pada saat orang dilena dengan kehidupan yang enak-enak, maka ajaklah anak-anak kita itu. Ajaklah mereka naik ke langit. Naik ke langit bersama para malaikat yang mengepakkan sayapnya, mengiringi kepergiannya ke langit dengan rohnya, dengan munajatnya, dengan tasbih dan takbirnya. Ajarkan pada mereka. Jangan sampai syaratnya bapak dan ibunya juga memiliki karakter yang sama. Kalau bapaknya nggak pernah, ya kumaha deui gitu. Tak mungkin. Bapaknya nggak pernah sholat malam, ibunya juga tidak. Gimana ngajarkannya? Nggak bisa. Faqidu syai' la yu'ti. Orang tidak memiliki sesuatu, dia tidak mungkin memberikan sesuatu itu pada seorang lain. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki bahan, orang yang tidak memiliki modal, orang yang tidak memiliki keahlian tertentu, tidak mungkin dia memberikan, tidak mungkin dia mendrive orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin orang awalnya mau, tapi dia suatu saat akan diserang balik. Kenapa hanya menyuruh saya? Kau tidak melakukan, Pak, Bu? Saya sampaikan Ibu Barakallah. Karakternya apa, Bu? Fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Kalau siang anak-anak kita tuh Masya Allah terengginas, cepat geraknya, nggak usah leto-leto, mandi sah. Jangan anak-anak kita jangan dimanja-manja, jangan terlalu dimanjakan. Mandi. Alhamdulillah di sini kayaknya kemandirian lebih baik daripada Indonesia nyuci sendiri. Kalau di Indonesia Masya Allah anak-anak kita itu ya, anak-anak sudah gadis di rumah, subhanallah, ibu yang suruh nyuci piring itu. Di sini alhamdulillah ya, ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Anak-anak sudah diajari untuk untuk nyuci sendiri dan seterusnya. Jadi Ibu Barakallah, saya sampaikan fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Saya ulang-ulangi, fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Fursan itu penunggang kuda, ruhban itu pendeta. Jadi anak-anak kita itu kalau siang gagah gitu ya. Saya paling nggak senang melihat anak-anak letoy. Ya. Melihat kletoy. Kata Allah, ngapain kau itu? Berjalan di muka bumi tegas. Anak-anak kalau letoy Bu, dia digebukin dikit. Biar dia agak bukan digebukin, maksud saya diajarin dia tegas itu. Ibu Barakallah, dan ajarkan pada anak-anak kita juga. Anak-anak jangan jadi pemalas. Sebab dan jangan sampai anak-anak kita juga pernah tergantung kepada orang tuanya. Sangat tergantung pada orang tuanya. Innas syabab, innal fata man yaqulu ha ana dha wa laysa al fata man yaqulu kana abi. Pemuda-pemuda sebenarnya itu adalah yang mengatakan inilah aku. Aku nih. Bukan mengatakan bapakku adalah duta besar. Bapakku adalah bupati. Bapakku adalah presiden. Bapakku adalah menteri. Bukan seperti itu. Pemuda yang berkarakter itu, anak-anak yang berkarakter itu biasanya madaqal innamal fata. Sesungguhnya pemuda yang sebenarnya man yaqulu ha anadha, yang mengatakan inilah aku, walaisal fata, dan bukan pemuda yang sebenarnya man qala alladhi qala kana abi. Dulu ayahku kayak ayahmu, kamumu. Ajarkan pada mereka tentang apa yang disebut dengan kemandirian, bergantung pada diri mereka sendiri. Ibu rahmatullah, pemuda malas itu adalah sampah di dalam masyarakat. Makanya disebutkan kata Rasulullah SAW, innal syabab al faragh mafsadadani ayya mafsada. Sesungguhnya orang-orang sering kosong,
orang-orang sering ngelamun, orang-orang yang tidak ada aktivitas dalam kehidupannya, biasanya otaknya rusak. Ngelamun ya. Innas syabab wal faragh. Sesungguhnya masa muda dan kemudian kekosongan itu mafsadatun ayya mafsada. Seringkali menjadikan seseorang itu hancur gara-gara kekosongannya. Kemudian gara-gara pemuda yang tidak terisi oleh waktu-waktu yang baik itu. Maka Ibu Barakallah, alhamdulillah ya. Di sini anak-anak kita, semoga kita ada Sunday School, ada, kalau di Texas itu ada namanya Saturday School, ada Quranic Studies, kemudian ada Islamic Studies dan seterusnya. Dan beberapa tempat juga demikian. Bahkan ada ibu-ibu itu, saya jadi Boston, ada ibu-ibu kalau bapaknya ibu ya, kalau habis subuh apa yang dilakukan? Sebentar sebelum berangkat kerja, dia buka Riyadhus Shalihin, buku Riyadhus Shalihin itu. Kemudian ada di situ hadis-hadis pendek, dibaca oleh bapaknya, kemudian dihafal oleh anaknya. Setiap pagi satu hadis. Saya menyaksikan sendiri 2 hari saya nginep di rumahnya. Setelah itu dibaca, kemudian anaknya itu menghafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al ajru ala qadrin nasab. Pendek-pendek. Tapi kemudian anak-anak menjadi terbiasa dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah satu yang sering kali kita tidak nyantol dengan nilai-nilai Islam itu karena kita sering tidak bersentuhan dengan hadis, kemudian dengan Quran yang di bawah yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu rahmatullah, yang selanjutnya adalah yang kejinya para penguasa. Penguasa itu tugasnya apa, Pak? Ngayomin, kemudian berlaku adil pada rakyatnya. Dan dia sudah tidak butuh apa-apa lagi kok. Dia sudah, yang dia butuhkan adalah keadilan terhadap rakyatnya. Makanya ibu-ibu rahmatullah, dalam hadis Rasulullah itu ada 7 golongan yang akan dapat perlindungan di akhirat. Pertama adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Bukan hanya presiden tentunya. Siapapun yang menjadi pemimpin di rumah tangga misalnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungannya. Al-adl. Kita kemarin bicara tentang az-zulmu. Al-adl adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Nah, kalau seorang penguasa keji, maka sesungguhnya kerugian sangat besar akan diterima oleh rakyatnya. Kemudian kalau penguasa keji, penguasa zalim, penguasa kejam, maka ingat-ingat bahwa mereka akan menjadi orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Suami yang menjadi pemimpin di rumah tangganya kejam pada istrinya, maka sesungguhnya dia mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang tidak memelihara anaknya sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai orang yang berhak untuk mendidik anak-anaknya, yang berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya, kemudian dia tidak berlaku adil pada anak-anaknya, maka sesungguhnya dia juga akan mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Disebutkan bahwa para syabab, anak-anak muda yang baik itu biasanya tumbuh di rumahnya, itu tumbuh beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah, sering membaca Al-Quran. Maka tugas ibu-ibu, jangan sampai anak kita menjadi liar. Sebab nanti begini masalahnya, Bu. Kalau nanti suatu saat kita telah meninggal, dan pasti kita meninggal, anak-anak kita mungkin tidak pernah mendoakan kita. Anak-anak yang tidak pernah kita ajari untuk mendoakan kita, maka tidak mungkin dia mendoakan kita. Mungkin malah sejak sekarang anak-anak kita diajari oleh ibu-ibu rahmatullah untuk berdoa apa? Rabbighfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajarkan pada mereka sejak kecil, sehingga kemudian di begitu tua dan kita tidak ada lagi, mereka tetap mendoakan kita. Itulah yang disebut dengan waladun saleh. Anak saleh yang menjadi tanaman kita panjang di dunia. Jangan sampai anak-anak kita mendoakan ibunya saja gak bisa, mendoakan bapaknya saja gak bisa, sehingga di akhirat nanti ada sebuah peristiwa, ditanyakan, datanglah seorang hamba, kemudian derajatnya begitu tinggi, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya, ya Allah, kenapa derajatku sedemikian tinggi pada saat ini? Itu berkat anak-anakmu. Berkat anak-anakmu. Anakmu senantiasa mendoakan kamu. Anakmu minta kepadaku agar kau ditinggikan derajatnya di akhirat. Maka sungguh merugi ibu Allah kalau suatu saat anak-anak kita menjadi anak-anak pecundang, anak-anak liar, anak-anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, yang tidak pernah kontak dengan orang tuanya. Kita pengen suatu saat anak-anak kita kumpul bersama kita juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu barakallah, sudah jam 10 kita waktunya. Kemudian pengecutnya para tentara, saya kira jelas ini ya, gak usah diterangkan. Kemudian ujubnya para zuhud. Zuhud itu begini, mungkin saya terangkan sekilas. Besok malam kita akan jelaskan beberapa hal tentang salat tahajud, tentang salat taubat, kemudian tentang salat tasbih dan seterusnya. Zuhud itu begini Bu. Jadi dalam tingkatan rohani kita itu ada 4, ada 7. Pertama adalah taibun, orang yang bertobat. Kemudian yang kedua adalah wara. Yang ketiga adalah zuhud. Dan keempat adalah sabir. Yang kelima adalah syakir. Kemudian keenam adalah mutawakkil. Dan ketujuh pada puncak pendakian itu namanya ar-radi billah. Taib yang paling bawah, orang bertobat. Yang kedua naik kepada wara. Yang ketiga adalah zahid. Naik keempat sabir. Naik kelima syakir. Naik keenam mutawakkil. Kemudian yang ketujuh adalah rad. Adalah radin billah, ridha billah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sekarang ada zuhud, ujub. Zuhud itu begini, maknanya adalah orang zuhud itu adalah orang yang sudah anti terhadap seluruh yang syubhat dalam kehidupannya. Misalnya dia dapat uang, ditanyakan istri yang zahidah itu, biasanya gaji suaminya adalah 40.000 per bulan, atau 20.000, atau mungkin 50.000. Tiba-tiba suaminya ngasih 100.000. Istri yang zahidah, dia akan tanya, Mas, ini nggak biasanya Mas dapat uang dari mana nih? Ya, ditanya karena dia tidak ingin ada darah dan dagingnya yang tumbuh dari hal-hal yang haram. Ini namanya zahid. Zahid itu meninggalkan sesuatu yang syubhat, bukan lagi haram tapi syubhat. Makanya Ibu Barakallah, ada seorang zahid dulu bernama Al-Muhasibi. Kalau dia mau makan di rumah orang, nih, kemudian dikasih makanan, kalau barang ini syubhat, dihasilkan syubhat oleh tuan rumahnya, maka tangan dia seperti radar, bergerak. Ya, kalau kita kan nggak gimana, boro-boro bergerak, gitu. Bergerak ini. Makanya orang-orang takut kalau mengundang dia itu. Kalau hartanya tidak jelas sumbernya, orang-orang takut mengundang Al-Haris Al-Muhasibi. Dia hidup bersama dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian kalau diundang makan, kemudian ternyata makanan itu bermasalah, syubhat, radarnya bergerak, dia pulang. Kira-kira sekarang ada enggak Ibu? Bergerak juga tapi gini ya, keplok. Ini Al-Muhasib.
namanya zahidah. Zahid. Insyaallah. Yang terakhir, saya mungkin singkat saja. Riaknya para ahli ibadah. Ahli ibadah ke masjid, tapi riak, pengen ditonton oleh orang, namanya riak itu. Ya, pengen ditonton. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum banyak orang, dilambat-lambatin. Begitu banyak orang, dicepetin. Ingin dilihat, ingin ditonton, itu namanya riya. Yang ingin didengar namanya sum'ah. Apa bu? Kalau riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Pokoknya orang semuanya dituturin apa yang dia lakukan. Dibilangin, wah saya kemarin Masya Allah. Kadang-kadang bergabung riya dan sum'ah sekaligus. Ini penyakit nih. Dia infaknya banyak, tapi dalam hatinya ingin orang lain itu ngalem. Wah hebat loh. Kalau bilang hebat begini ngomong dia. Hebat loh. Ya. Orang ria itu bu biasanya cepat tersinggungan kalau nggak di ini, kalau nggak di alam. Cepat tersinggung. Bahkan kalau ada orang tidak ngerasain, wah katanya kamu kemarin nyumbang ya. Kalau ada tidak seperti itu, biasanya dia cari celah untuk, wah kok masjid kemarin hebat ya. Ya. Pengen kemudian ada bilang, oh iya kamu nyumbang juga ya. Cari celahnya biar orang terus ngomongin. Apa namanya itu bu? Riya. Kemudian riyanya ahli ibadah. Dan kata Rasulullah SAW, akhwafu ma'akhafu ala ummati asyirkul asghar. Namanya riya itu adalah syirik kecil. Asyirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena dia telah menjadikan orang lain sebagai Tuhan kecilnya. Na'udzubillah min dzalik. Dia telah menjadikan orang itu sebagai Tuhan kecil karena yang berhak untuk memberikan pujian, memberikan aleman kepada kita itu siapa? Allah. Tapi dia mengharap pujian dari orang lain. Kira-kira apa bu? Dia telah menjadikan orang lain itu sebagai Tuhan kecilnya. Makanya hati-hati walaupun kita beramal, ya beramal, jangan sampai kita terkena penyakit riya ini, sebab habis. Makanya amal yang paling baik itu kalau sembunyi-sembunyi. Makanya kalau kita masukkan ke kotak amal itu kan sembunyi-sembunyi kalau sedikit kan. Kalau banyak kadang-kadang dilambat-lambatin masukannya. Iya. Kalau sedikit-sedikit sembunyi-sembunyi, ikhlas. Nah, Ibu barakallah, penyakit ini yang sangat diragukan dan sangat takut terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir kita beramal tapi kemudian nanti tidak ada deposit kita di akhirat. Sum'ah juga demikian. Ibu barakallah, sampai di sini kita selesai tentang pembahasan 10 orang. Yang pertama adalah orang-orang yang kikir, orang-orang kaya kikir. Kedua adalah orang-orang miskin sombong. Ketiga adalah ulama-ulama rakus. Keempat adalah wanita yang tidak tahu malu, ya. Kelima adalah orang-orang tua yang masih memburu dunia pada saat sudah renta. Kelima adalah pemuda-pemuda malas. Keenam adalah para penguasa yang keji. Ketujuh, kemudian kedelapan adalah pengecutnya para tentara yang seharusnya jadi pendekar malah pengecut. Kedelapan, kesembilan adalah ujubnya para zahid. Ujub, pengen di apa? Selalu ingin dipuji oleh orang lain. Yang terakhir adalah riyanya para ahli ibadah. Ya, riya itu begini salah satu ciri.